Ini adalah pertama kali Nari menyentuh payudara pria. Menemukan sesuatu apa yang aneh dan keras. Hei, Anda sedang melakukan apa? Saya melihat payudara Anda sama dengan payudara ibu saya. Nari ingin berkata ingin membantu dia make up, pria ini sangat kaget. Sebenarnya, dia masih mau menyentuh payudara dia lagi. Sangat beruntung, dia sudah bisa mencegah. Kemudian, mereka pergi keluar bersama, Nari mengikuti di belakang. Cepat mengambil kesempatan untuk menyentuh payudara lagi. Dan langsung menyentuh di tengah jalan. Hei, Anda sedang melakukan apa? Saya sangat cerah ya. Ini pertama kali, saya menyentuh payudara pria. Oh Tuhan, orang gila. Sebenarnya, Nari memikir dia sakit kanker payudara. Dia pergi ke toilet, gadis itu juga mengikuti. Nari paksa dia ke pelayanan kebidanan di rumah sakit untuk memeriksa. Pria ini bernama Lee Hua-sin. Adalah penyiar dari stasiun televisi. Sedangkan Nari adalah editor ramalan cuaca. Karena permintaan dari pekerjaan, Hua-sin harus memeriksa. Tidak terduga, dokter minta dia pergi ke ruang spesialis untuk memeriksa. Hua-sin sedikit kaget dan tertawa. Dia berkata mengapa pria bisa sakit itu. Mungkin dokter hanya mau menyentuh payudara saja. Tetapi, kelihatan dokter sangat serius. Hua-sin memutuskan memeriksa. Sementara di sisi lain, Nari juga datang ke rumah sakit untuk memeriksa payudara. Sekarang hasil Hua-sin sudah ada. Dia didiagnosis menderita kanker payudara. Hua-sin malu banget sampai mati. Dia minta dokter simpan rahasia untuk dia, jangan berbicara dengan siapa. Hari berikutnya, Hua-sin pergi ke rumah sakit sendiri. Kelihatan dia sangat malu, jadi semua orang merasa aneh. Masuk kamar, dan dia melihat nama dia di kasur rumah sakit. Hua-sin buru-buru mengambil surat itu. Sebentar saja, ada pasien lain datang. Meskipun ada tirai untuk memisahkan, tetapi dia masih melihat pasien itu adalah seorang wanita. Tiba-tiba wanita ini berbicara, mungkin suara ini dia sudah mendengar. Apakah orang itu adalah Nari? Dia membuka tirai untuk melihat. Memang adalah dia. Gatot Hua-sin memikir ini sungguh adalah takdir. Nari memegang remote dan ingin mengganti saluran. Tiba-tiba suara dari pria di sebelah membuat dia kaget. Dia segera bertanya dokter, mengapa ada pria di kamar ini? Dokter berkata, ini bukan adalah penjara. Karena saya mendengar kalian adalah rekan bekerja. Meskipun di dunia ini tidak ada lelaki. Tetapi dengan saya, dia masih adalah lelaki. Dia adalah satu-satunya orang di perusahaan yang saya anggap sebagai lelaki. 2 orang mau ganti kamar. Tetapi dokter mengatakan semua kamar sudah penuh. Tidak ada kamar lagi. Hua-sin berbaring di ranjang rumah sakit dan bertanya Nari. Anda juga sakit sama saya? Tidak, saya tidak sakit itu. Apa, Anda adalah wanita tetapi tidak sakit, mengapa pria seperti saya sakit? Nari cepat menghiburkan, dulu saya hanya bercanda saja ketika minta Anda ke rumah sakit. Tidak terduga, Anda memang sakit. Tetapi Anda di waktu awal atau akhir. Hua-sin memikir dia sedang bercanda. Dia berkata, kalau cerita ini diketahui oleh semua orang di stasiun televisi. Dia tidak berani untuk bertemu dengan siapa. Dia juga tidak berani melihat Nari lagi. Nari sangat kasihan dia. Apakah Anda memikir saya bukan adalah lelaki? Bagaimana lelaki bisa sakit ini? Setelah mendengar itu, tiba-tiba Nari ingat waktu pertama mereka bertemu. Pada hari itu, pertama kali dia pergi ke stasiun televisi. Tetapi dia lupa kartu karyawan. Sangat beruntung, dia bertemu dengan Hua-sin. Dia cepat mengambil kesempatan dan mengikuti dia. Tidak terduga, dia terlalu cepat dan menjatuhkan Hua-sin. Sampai mimisan. Nari sangat takut dan cepat bersembunyi. Kemudian, dia baru tahu pria itu juga bekerja di sini. Oleh karena itu, dia diam-diam mengejar Hua-sin. Bahkan, hanya melihat pria itu makan saja, dia juga sangat senang. Mohon maaf, Anda siapa? Aku yang menabrakmu, sampai mimisan. Pada malam, Hua-sin ingin diam dan melarikan diri. Tiba-tiba dia bertemu dengan Nari di luar. Nari sudah diam-diam mencintai dia selama 3 tahun, pada saat ini dia ingin mendekati dan cium pria ini. Mungkin dia mau berhenti cinta bertepuk sebelah tangan ini. Kemudian, Nari dan Hua-sin harus operasi. Baru selesai saja, atasan menelpon untuk Nari. Dan minta dia kembali bekerja di stasiun televisi. Sebenarnya, dia dipecat. Nari tidak ada pilihan lain, dia harus menahan sakit dan pergi ke stasiun televisi. Sedangkan pada saat ini, Jung Won sedang melihat dress yang sangat indah. Dia ingin membeli untuk Nari. Dia menyuruh asisten untuk mengirim dress ini ke peramal cuaca pada jam 7 malam.
Dulu, pada waktu mereka bertemu di pesawat, dia sudah suka Nari. Tidak terduga, dia datang di tempat dan menemukan peramal cuaca itu bukan Nari. Sementara di sini lain, Nari baru datang ke stasiun televisi. Dia buru-buru belajar laporan cuaca. Obat bius siap habis, jadi dia mulai merasa sakit. Dan Nari mulai pusing. Tetapi dia masih semangat untuk pergi ke ruang radio. Tidak terduga, pekerjaan dicuri oleh sahabat yang bernama Johi. Dress yang Jungwon sudah membeli, dia juga ambil. Berdua orang tidak mau menyerah. Akhirnya, sudah sampai waktu, tidak ada orang keluar. Kemudian, obat bius sudah habis dan Nari sangat sakit. Jungwon melihat di tangan dia masih memakai gelang pasien. Segera membawa dia ke rumah sakit, meskipun dia menolak. Sampai rumah sakit, Jungwon bertanya dia. Lee Hwasin tahu Anda sakit atau tidak? Pasti tidak tahu. Dia tidak suka saya. Bagus. Hwasin pertama kali memakai baju dalam, dia merasa tidak nyaman. Hanya melihat sedikit saja, Nari sudah tahu dia memakai baju terbalik. Sebenarnya, ketika Hwasin sakit, dia melihat perawat memakai pakaian dalam untuk Nari. Dan dia juga mau. Di mana untuk saya? Mohon maaf, kami tidak ada baju dalam untuk pria. Hwasin memikir baju dalam bisa mengurangi sakit. Jadi dia paksa Nari keluar dan membeli untuk dia. Pada saat Hwasin memakai baju dalam, Nari cepat mengambil HP dan rekam. Dia cepat merebut, berdua orang berjuang dan jatuh di tempat tidur. Beberapa hari kemudian, pada saat Hwasin ganti pakaian, ibu sudah melihat. Ibu sangat marah dan bertanya, apakah dia adalah gay? Tidak mendengar dia menjelaskan dan segera memukul dia. Hwasin cepat berlari sambil menangis. Sebenarnya, kakak lelaki dia baru meninggal. Pada hari itu, Hwasin, Nari dan Jungwon makan bersama. Dua orang menunjukkan kepedulian dengan dua cara yang berbeda. Nari makan daging, Hwasin langsung minta jangan makan lagi. Kalau makan banyak dia akan gemuk. Sedangkan Jungwon berkata kalau suka jadi makan saja, jangan peduli dia. Bahkan Nari bungkus daging untuk Jungwon. Hwasin melihat dan sangat marah, cepat keluar. Kelihatan berdua orang sangat senang. Hwasin belum pernah merokok tetapi hari ini dia minta rokok dari teman. Kelihatan Nari sangat senang, tiba-tiba dia merasa sedih. Kemudian, Hwasin pulang dulu. Pada hari berikutnya, Hwasin pergi ke perusahaan dan bertemu dengan Nari. Gadis ini paksa dia pergi ke rumah sakit. Oleh karena itu, tindakan akrab ini berulang. Sekarang sampai wajah Anda, saya juga tidak mau melihat. Tetapi Anda harus bertanggung jawab atas payudara Anda. Setiap kali, saya melihat payudara Anda, saya rindu ibu saya. Nari minta Hwasin memberi payudara untuk dia bertanggung jawab. Dalam rumah sakit, di luar ruang semua adalah wanita. Hwasin pura-pura mengantar istri ke sini untuk memeriksa. Pada malam itu, perusahaan mengadakan pesta. Semua orang mengundang alkohol direktur. Hwasin siap minum dan Nari cepat mencegah. Anda belum sembuh. Nari membantu dia. Setiap kali Hwasin mau minum, Nari cepat merebut. 1 gelas, 2 gelas, dan 3 gelas. Nari sudah mabuk dan tidak tahu apa lagi. Kemudian semua orang bernyanyi karaoke. Hwasin juga bernyanyi, semua orang melihat dia. Sedangkan dia melihat Nari. Saya merindukan setiap menit dan setiap detik saat saya bersama Anda. Dua pria cinta satu wanita. Anda lebih suka siapa? Film ini bernama Jealousy Incarnate. Semoga Anda senang ketika menonton film ini. Film sampai di sini saja, terima kasih. Sampai jumpa lagi.